Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tips terkait bagaimana membantu murid untuk melatih berpikir kritisnya di kelas. Tips tersebut akan saya sajikan setelah perkenalan saya berikut ini. Nama saya adalah Imade Kaslontare. Saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Melaya. Tujuan dari video ini saya buat adalah yang pertama, untuk menyampaikan beberapa tips melatih berpikir kritis kepada murid yang kita ajar. Yang kedua, untuk melengkapi praktik aksi nyata Semangat Guru 2 Kompetisi Non Teknis Kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 tips bagaimana membangun berpikir kritis pada murid kita. Yang pertama adalah banyak bertanya, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengulas fenomena hangat. Berikut kita ulas satu persatu. Yang pertama, banyak bertanya. Kita tahu bahwa sifat dasar setiap orang itu adalah rasa ingin tahu, curiosity. Nah, ini dapat dijadikan sebagai kunci dan cara sederhana, cara yang utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Bapak Ibu Guru dapat melaksanakan pembelajaran melakukannya dengan terlebih dahulu memberi penjelasan kepada murid bahwa berpikir kritis itu dapat dimulai dari bertanya kepada diri sendiri dan selanjutnya bertanya kepada orang lain. Kemudian, pertanyaan pada murid itu dapat dia mulai dari pertanyaan yang sederhana hingga ke pertanyaan yang lebih kompleks dengan menerapkan prinsip 5W1H dalam menghadapi informasi baru atau suatu permasalahan yang baru. Itu bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hal ini bertujuan untuk bahwa murid akan mencoba menjawab terlebih dahulu pertanyaannya sendiri. Nah, ini dia buktikan nanti dalam proses klarifikasi. Jadi hipotesa yang dia bikin itu akan mendapatkan klarifikasi serta pemadanan dari jawaban murid lain, atau bahkan Bapak Ibu Guru sendiri yang memberikan klarifikasinya, sehingga murid merasa puas dengan apa yang dia pelajari. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Nah, tujuan dari bagian ini adalah setiap murid dapat memberi respon yang sesuai dengan situasi dan topik yang sedang dibahas. Nah, dengan ini pula murid dapat lebih memahami perspektif dari yang sedang berbicara atau yang sedang melakukan presentasi, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan diskusi yang terarah, terukur, produktif bagi semua pihak yang secara langsung akan membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis setiap pesertanya yang hadir. Dalam hal ini, Bapak Ibu Guru dapat menjadi contoh dan juga mengajak murid yang lain untuk menjadi pendengar dan pemerhati yang baik dari siapapun yang sedang berbicara. Misalnya Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melakukan presentasi, jangan sampai Bapak Ibu Guru mengobrol dengan murid lain. Ini akan menjadi contoh bagi murid-murid lain. Murid lain akan ikut mengobrol. Jadi janganlah lakukan itu. Demikian pula, jika ada murid yang sedang mengobrol, ketika temannya melakukan presentasi, tegurlah dia. Tentunya dengan bahasa verbal maupun non-verbal bisa Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, ulaslah fenomena yang sedang hangat. Nah, Bapak Ibu Guru, ajaklah murid untuk ikut menganalisa sebuah fenomena atau permasalahan sesuai dengan materi yang sedang dibahas pada saat itu, terutama fenomena yang sedang hangat dibicarakan. Cari hubungannya. Nah, ini kadang-kadang sulit terhadap beberapa materi. Namun, jika Bapak Ibu terbiasa melakukannya, apapun fenomena yang ada di sekitar kita, di masyarakat maupun di lingkungan alam sekitar, itu bisa dimasukkan ke dalam materi pembelajaran, sehingga murid punya wawasan untuk berdiskusi di dalam kelas. Nah, di sini, Bapak Ibu Guru mengajak murid untuk dapat berpikir kritis dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, baik dari sisi positif maupun negatifnya dari sebuah fenomena tersebut atau permasalahan yang ada di sekitar kita yang sejalan dengan materi yang sedang Bapak Ibu bahas. Murid akan mulai berevaluasi Bapak Ibu dan mengoptimalkan metakognisinya sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang telah mereka miliki, merangkum dalam sebuah solusi dan mencoba untuk mengungkapkannya dalam bentuk kalimatnya sendiri, sehingga sinergitas antara apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di lingkungan alam, apa materi yang sedang dibahas, itu mereka dapat insersikan ke dalam pemikiran mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Guru Indonesia. Terima kasih.